Shalom, shalom Elohim, ketiga pribadi ilahi yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah ada di atas muka bumi pada saat ini. Rohnya Bapa Surgawi yang ada di dalam dirinya, Pak Ewan Lahagu, dan Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya, Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh kebenaran yang ada di dalam mempelainya, Ibunda Frey Hamdani. Juga shalom buat semua para saksi sorga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom, shalom Elohim bagi kita sekalian. Haleluya Bapak Ibu. Hari ini saya ingin mengongsikan satu kebenaran firman yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ke-17. Dan saya akan membacakannya secara terus ya Bapak Ibu. Mari kita mendengar kebenaran firman. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah itu ialah kamu. Kita ini adalah bait Allah itu sendiri. Ya, saya ingin menyampaikan kebenaran firman ini pada hari ini Bapak Ibu, karena saya beberapa waktu ini ditanya oleh keluarga, bahkan Bapak Ibu, bahwa kenapa saya sudah tidak pergi ke gereja, saya sudah tidak bergereja katanya. Jadi Bapak Ibu, saya bukan menyatakan ini untuk pembelaan bagi diri saya, tetapi saya ingin menyatakan kebenaran firman ini bahwa sesungguhnya bait Allah itu adalah tubuh kita ini sendiri. Diri kita ini sendiri adalah bait Allah yang harus kita pelihara Bapak Ibu. Nah, kenapa saya tidak sudah pergi ke gereja, gedung-gedung gereja? Karena yang menguasai gedung-gedung gereja pada saat ini adalah si pembinasa keji itu. Gereja sudah menerima pembinasa keji itu memerintah di dalam gedung gereja Bapak Ibu, yaitu yang ada di dalam suntikan itu, suntikan vaksin yang sudah diberikan beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Kita sudah merusak tubuh bait Allah itu di dalam diri kita dengan menerima tanda suntikan itu yang sudah mengubah DNA manusia, DNA ilahi manusia, mengubahnya, sudah diubahkan sehingga ianya bukan lagi DNA yang ilahi Bapak Ibu. Bukankah di dalam kebenaran firman yang mengatakan bahwa jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Maka kita orang-orang yang menerima tanda itu di dalam diri kita, kita membinasakan bait Allah itu sendiri, dan Tuhan itu sendiri yang akan membinasakan kita. Bahkan orang-orang yang memberikan suntikan itu, membawa jemaat-jemaat untuk menerima suntikan itu, juga akan dibinasakan oleh Allah itu sendiri jika tidak bertobat Bapak Ibu. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa tanda ini sangat-sangat jahat. Suntikan ini sangat-sangat jahat Bapak Ibu. Ia telah memutuskan hubungan kita dengan Sang Ilahi itu. Ia telah memutuskan mengubah DNA ilahi itu, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu sudah terputus. Kita tidak lagi terkoneksi dengan Allah itu. Dan apabila kita menerima suntikan itu Bapak Ibu, Roh Kudus itu lari di dalam diri kita. Roh Kudus itu pergi daripada hati kita, karena kita sudah mendukakan hatinya, menerima sesuatu yang jahat di dalam diri kita yang berlawanan dengan pribadinya itu sendiri. Kenajisan yang ada di dalam suntikan itu Bapak, itu berlawanan sekali dengan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Jadi tidak tahukah kita Bapak Ibu bahwa suntikan itu sangat-sangat jahat bagi tubuh manusia, bagi kita Bapak Ibu. Ia membinasakan baik roh, jiwa, dan tubuh manusia itu sendiri. Mungkin ada yang menerima, mungkin ada juga yang tidak menerima tentang hal ini Bapak Ibu. Dan mempelainya Ibunda Frey Hamdani sudah memberitakan, mengumandangkan hal ini Bapak Ibu sejak beberapa tahun yang lalu untuk menghalangi manusia itu daripada menerima tanda ini, karena tanda ini sangat-sangat jahat sekali Bapak Ibu. Ia menguasai jiwa dan tubuh kita, roh manusia itu sendiri Bapak Ibu. Jika kita semakin dan semakin lagi menerima sampai kepada dos-dos yang akhirnya mereka akan membuat kita ini binasa.
setan akan membuat kita ini binasa. Dan di dalam firman-Nya mengatakan Bapak Ibu, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ya, kita melihat Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh mempelainya Ibu Natsiham tadi mengenai tanda ini sebelum pun terjadi Bapak Ibu. Manusia menghujat manusia, banyak orang yang mencela, banyak orang yang melawan, banyak orang yang tidak bersetuju, bahkan ingin membunuh mempelainya karena menyatakan kebenaran ini Bapak Ibu, karena tidak dapat diterima oleh hikmat dunia, tidak dapat diterima oleh hikmat manusia itu sendiri yang terbatas. Nah, dia mengatakan bahwa supaya ia berhikmat, dia harus menjadi bodoh, biarlah ia menjadi bodoh. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita lihat saja Nabi Nuh pada zaman dahulu Bapak Ibu, ia bodoh bagi dunia ini, tetapi ia berhikmat di hadapan Allah. Ya, jadi maksudnya ialah kita berhikmat bagi dunia ini, belum tentu kita di hadapan Tuhan itu adalah bijak. Kita berhikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Tuhan. Di mata Tuhan itu adalah kebodohan bagi Tuhan. Karena kebijaksanaan hikmat daripada dunia ini, kebijaksanaan yang ada pada manusia itu, itulah yang menjerat manusia itu sendiri. Kebijakan mereka, kecerdikan mereka itu, apa yang dilakukan oleh manusia menurut kecerdikannya, kepandaiannya itu, itulah yang menjerat manusia itu sendiri. Kenapa ia mengatakan biarlah ia menjadi bodoh Bapak Ibu? Kita lihat saja Nabi Nuh dahulu Bapak Ibu, mana ada orang yang mau membuat kapal besar itu di atas gunung Bapak Ibu. Mana mungkin ada orang yang mau membuat kapal di atas gunung, tetapi itu yang diperintahkan Tuhan atas dirinya dan ia melakukannya. Tetapi bagi dunia itu adalah suatu kebodohan, sesuatu yang sinting, gila, miring Bapak Ibu. Siapa orang yang mau buat kapal di atas gunung Bapak Ibu, mana airnya? Tetapi itu adalah hikmat ilahi yang diberikan kepada Nabi Nuh pada saat itu, sehingga ia melakukannya, sehingga ia terlihat bodoh bagi dunia, tetapi berhikmat di hadapan Tuhan, karena yang menuntunnya itu adalah hikmat ilahi dan bukan hikmat yang berasal daripada dunia ini. Apakah kita mengerti sekarang Bapak Ibu bahwa hikmat ilahi itu tersembunyi bagi orang-orang yang terkurung di dalam kecerdikannya sendiri, kebijaksanaannya sendiri yang terbatas. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah datang di atas muka bumi ini pada saat ini, yang ada di dalam dirinya Aditya Nugrahanto yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu diam di antara kita pada saat ini dan sedang berbicara kepada manusia. Apakah Anda mengenalinya? Apakah Anda melihat? Roh yang ada di dalamnya itu adalah roh Alfa dan Omega itu sendiri. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Praise the Lord. Haleluya, amin.